Oke, di pertemuan kali ini karena sesuai dengan pokok bahasan yang saya akan bahas adalah, desain riset ya. Nah, ini nanti akan berlanjut di yang saya paparkan di awal adalah tentang epidemiologi deskriptif ya. Dan di pertemuan ke depan itu ada epidemiologi analitik ya, dan ini ada kaitannya dengan tugas kalian di RAP sebenarnya. Ya, dan saya rasa kalian sudah menerima, ya ini sebenarnya agak terlambat ya, tetapi harapan saya kalian berinteraksi dengan kakak tingkat kalian, tetapi saya cermati sepertinya kalian kurang ya, kurang berinteraksi dengan kakak tingkat kalian. Kenapa? Karena tugas saya di epidemiologi dari dulu itu sama ya. Kaitannya mulai dari zamannya Ibu Rahmi, ya Ibu Dewi Yuniar, Ibu Rahmi, sampai ke Bu Lis dan Bu Riza, ya tentang riwayat alamiah penyakit. Ya, tetapi tidak apa-apa, ya yang saya kirim ke kalian mudah-mudahan cukup jelas sehingga itu membantu kalian menerapkan RAP ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan ya, dan ini dasar awal untuk mata kuliah selanjutnya ya di RAP ini sebenarnya. Kalau kalian menguasai RAP, banyak hal yang akan kalian dapatkan ya, dari mata kuliah di ke depan. Di semester depan itu ada EPM, epidemiologi penyakit menular, dan EPTM, epidemiologi penyakit tidak menular. Setelah itu berlanjut ke surveillance kesehatan masyarakat. Ya, dan ini semuanya ada kaitannya ya. Nah, kalau bicara tentang yang namanya penelitian ini juga cikal bakal ya, materi ini adalah cikal bakal kalian untuk menyusun skripsi sebenarnya, karena hampir kebanyakan dari skripsi-skripsi kakak tingkat kalian itu menggunakan apa yang saya jelaskan ini ya. Jadi memang di awal sepertinya belum begitu penting ya, karena akan penting pada saat di semester 8 ya. Nah, ini yang jadi satu permasalahan terkadang sehingga materi ini kadang terabaikan. Nah, kalau bicara tentang yang namanya metode epidemiologi ini yang pasti kita by evidence ya, evidence based gitu ya. Jadi artinya secara pendekatan ilmiah. Banyak orang melakukan penelitian, tetapi penelitian yang seperti apa gitu ya? Apakah sesuai dengan kaidah penelitian, kaidah ilmiah, ataukah hanya penelitian-penelitian biasa? Kalau kalian mau dengar penelitian-penelitian yang biasa, yang menurut mereka itu penelitian, ya itu analisa ya, tidak berdasarkan ini. Jadi artinya seperti contoh gini, kalian pernah nonton ILK nggak? Ya, apa ya? Kalau ILC kan ada tuh. Nah ini ILK ya, yang Cak Lontong ya, misalnya Cak Lontong seperti itu. Nah itu mereka hampir rata-rata melakukan yang namanya survei ya, survei-survei sesuai dengan ini. Oke, tapi kaidah ilmiahnya tidak dilaksanakan ya, begitu ya. Jadi itu yang membedakan. Nah kemudian di dalam metode epidemiologi ini itu terkenal dengan yang namanya epidemiologi deskriptif ya, dan epidemiologi analitik. Jadi di epidemiologi deskriptif itu mendeskripsikan atau menggambarkan ya distribusi penyakit ya pada populasi ya, beberapa banyak macam nih ya. Kalau di epidemiologi sendiri itu sebenarnya bukan hanya pada manusia. Epidemiologi ini ada epidemiologi tanaman, epidemiologi hewan ya. Ini kita bicara tentang yang namanya epidemiologi pada manusia. Nah, sehingga populasinya sudah jelas ya, karakteristiknya sesuai dengan individunya ya, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kelas sosial, status perkawinan, tempat tinggal ya, pengetahuan, kemudian perilakunya seperti itu ya. Nah, ini juga yang perlu dipahami, kenapa saya katakan ada kaitannya, kenapa epidemiologi seperti ini untuk mempelajari perjalanan alamiah sebuah penyakit gitu. Jadi artinya seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau kalian merasakan kram-kram di tangan, kram-kram di kaki, rasa berat di belakang leher, itu merupakan gejala ringan dari penyakit stroke sama jantung. Nah, itu sudah berdasarkan riset, karena dari literatur menyatakan hal itu. Ya, jadi itu yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang menderita stroke sama jantung. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama
eh, tetangga atau keluarga yang menderita stroke atau jantung, coba tanya saja apakah awal-awalnya dulu merasakan kram-kram di tangan, kram-kram di kaki, atau rasa berat di belakang leher. Nah, itu hampir rata-rata mereka merasakan hal itu. Walaupun ada hanya kram tangan saja mungkin, atau kram kaki saja mungkin, atau rasa berat saja mungkin di belakang leher, ya, atau ketiganya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk epidemiologi analitik, ini menguji, ada ujinya. Ya, ada ujinya. Ya, ini beberapa menggunakan yang namanya biostatistika. Ya, artinya uji analitiknya ini berbagai macam rumus yang bisa digunakan. Ya, berbagai macam uji yang bisa digunakan. Ya, ini untuk menguji hipotesis ya, atau kesimpulan sementara dan menaksir, mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Artinya ini bicara tentang yang namanya determinan. Ya, determinan. Epidemiologi itu ada tiga segitiganya, ya, disebut yang namanya triangle epidemiologi. Ya, ini sudah dijelaskan di awal. Nah, yang pertama WTO, waktu, tempat, dan orang. Ya, segitiga yang kedua bicara tentang yang namanya frekuensi, distribusi, dan determinan. Nah, ini yang maksud saya determinan tadi. Nah, di determinan itu segitiga yang ketiga bicara tentang yang namanya host, agent, environment. Jadi faktor resiko yang kita pelajari saat ini itu sistematikanya terdiri dari host, agent, sama environment. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian kalau secara umum, ya, secara umum memang mencermati ya apa saja sih yang membuat permasalahan kesehatan itu ada gitu. Ya, apa sih yang membuat permasalahan kesehatan itu ada? Nah, secara umum pertanyaan yang diajukan itu sudah jelas ya, karena kita pada manusia, tanya siapa yang terkena, siapa yang sakit, siapa yang mengalami masalah kesehatan. Nah, seperti pertanyaan yang awal dari tugas RAP adalah siapa yang mengalami permasalahan kesehatan di keluarga kalian. Ya, jadi artinya semua dieksplor dulu nih, dieksplor dulu. Ada penyakit yang dulu pernah ada, sekarang masih ada. Artinya penyakitnya masih terus dirasakan. Ada penyakit yang dulu ada, sekarang tidak ada. Ya, ada penyakit yang dulu tidak ada, sekarang baru ada. Ya, jadi ini jadi satu permasalahan. Nah, ini juga yang perlu ditanyakan, bila mana hal tersebut terjadi. Ya, jadi artinya kok bisa sih sakit seperti itu gitu ya. Nah, terus bagaimana terjadinya? Ya, seperti apa sih kejadiannya kok bisa sakit seperti itu gitu. Ya, contoh saja misalnya penyakit yang dulu ada sekarang tidak ada, itu biasanya seperti kecelakaan, ya, kecelakaan lalu lintas. Ya, kok bisa sih kecelakaan lalu lintas? Coba kalian flashback aja deh. Di flashback aja yang kecelakaan lalu lintasnya siapa? Kok bisa terjadi kecelakaan lalu lintas? Pasti ada riwayat alamiahnya. Ya, terus bagaimana terjadinya? Nah, ini tadi itu perlu ada cerita gitu ya, perlu ada cerita. Nah, di mana kejadian tersebut? Ya, berapa jumlah orang yang menderita atau mengalami permasalahan kesehatan dan bagaimana penyebarannya? Ya, ini kalau bicara tentang namanya penyakit menular. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang terkena? Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti saat sekarang kita lagi mengalami yang namanya pandemi. Bagaimana penyebarannya? Sudah jelas. Ya, melalui yang namanya droplet, mulai dari pelaku perjalanan, mulai dari kontak serumah, ya, seperti itu. Ya, dan bagaimana ciri-cirinya? Ya, kebanyakan ya anosmia nih, ya, tidak merasakan fungsi penciumannya, ada gangguan, ya, seperti itu. Jadi epidemiologi deskriptif ini yang jelas dia menggambarkan, ya, menggambarkan pola distribusi penyakit dan determinan penyakit. Jadi artinya determinan tadi saya katakan ya faktor resiko, faktor pencetus gitu ya. Ya, dan faktor pendorong nantinya. Kemudian dari situ kita akan melihat bahwa tujuan dari epidemiologi deskriptif ini adalah memberikan informasi ya tentang distribusi penyakit, besarnya beban penyakit atau disease burden, dan kecenderungan ya atau tren penyakit pada populasi. Ya, seperti apa? Jadi seperti di Indonesia saat sekarang ini. Tidak bisa disamakan antara wilayah Jakarta dengan wilayah NTT yang kemarin sempat ramai itu diperbincangkan di media sosial karena terjadi kerumunan gitu. Beda antara zona merah sama zona hijau gitu. Ya, beberapa wilayah di Indonesia ada yang tidak melakukan sekolah secara offline, tetapi ada juga beberapa di wilayah Indonesia yang sekolahnya secara offline gitu. Nah, itu saya lihat secara langsung. Ya, kemarin saya baru pulang dari Bulungan. Ya, banyak anak-anak pakai pakaian sekolah nih gitu. Ya, tetapi tadi beberapa memang seperti di Samarinda tidak ada yang offline. Ya, jadi
Untuk apa nih? Ya, yang pasti untuk perencanaan. Ya, jadi ada alokasi sumber daya untuk nantinya intervensi kesehatan. Ya, artinya ada perencanaan kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau Anda memahami tentang riwayat alamiah penyakit, ini hal yang luar biasa. Ya, saya saja memahami riwayat alamiah penyakit ini terkaget-kaget gitu. Artinya setelah saya mencoba menyelami tentang riwayat alamiah penyakit, saya pikir saya tahu banyak gitu. Tetapi ternyata saya tahu bahwa saya tidak tahu banyak. Ya, bisa dipahami ya. Setelah saya mencoba memahami tentang riwayat alamiah penyakit, saya berpikir bahwa saya tahu banyak. Tetapi kenyataannya saya tahu bahwa saya tidak tahu banyak. Ya, paham ya? Jadi artinya terlalu luas lagi ternyata masih. Nah, kemudian yang ketiga itu merumuskan hipotesis ya, kesimpulan awal tentang paparan sebagai faktor risiko atau penyebab penyakit. Sehingga nanti kita bisa ketahui nih, kita bisa cegah nggak nih, gitu seperti itu ya. Nah, ciri-ciri epidemiologi ini sudah jelas ya, bertujuan hanya untuk menggambarkan saja, ya tidak ada analisa, ya menggambarkan saja, dan tidak ada kelompok pembanding, ya dan ada hubungan sebab akibat hanya merupakan suatu perkiraan atau semacam asumsi, dan hasil penelitiannya berupa hipotesis sudah jelas saya katakan tadi. Ya, kemudian merupakan studi pendahuluan untuk studi yang mendalam. Jadi artinya bisa ditindaklanjuti. Ya. Nah, ini desain studi epidemiologi. Ya, ada studi deskriptif, ya, ada case report, laporan kasus, ya, ada seri kasus, ya, case series dan cross sectional. Nah, ini kasus waktu. Kemudian ada studi analitik yang nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada observasional, ya, terdiri dari time series, ya, ada studi ekologi, ada cross sectional, ada case control, ada cohort. Nah, kemudian ada yang namanya eksperimental, ya, eksperimen. Ya, ada yang true eksperimen, ada yang quasi eksperimen. Nah, ini desain di dalam studi epidemiologi. Nah, kebanyakan dari kakak-kakak tingkat kalian yang meneliti, ya, yang meneliti itu ada di sini nih, di cross sectional sama case control. Kalau misalnya kalian buka saja jalan-jalan ke perpustakaan, ya Mbak Pila itu bukanya di hari Senin sama Kamis. Kalian lihat-lihat saja dari skripsi-skripsi yang ada itu banyak cross sectional, case control, cross sectional, case control, seperti itu. Ya. Nah, kalau cohort kenapa? Ya karena lama, jadi akhirnya nggak dilakukan. Kalau gambaran dari seri kasus, ya ini serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektrum penyakit. Nah, ini kebanyakan epidemiologi itu macam-macam ya, seperti yang di pertemuan-pertemuan awal. Epidemiologi itu kita yang saat ini pelajari di Kesmas, Unmul, itu epidemiologi komunitas. Ya, tapi ada juga yang epidemiologi klinik. Ya, yang klinis. Kemudian ada juga yang ke depan, ini ada namanya epidemiologi metafisika. Ya, ini bicara tentang yang namanya cenayang, ya, seperti roro halus begitu. Ya, tetapi kita tidak pelajari. Walaupun dari beberapa permasalahan kesehatan, agen penyakitnya ada dari situ gitu. Ya. Nah, seperti contoh kasus kalau misalnya kalian apa ya? Yang akhirnya kalau secara medis dianggap itu gangguan psikologis dan gangguan mental. Kalau kalian pernah nonton film Arumi, ya, Arumi misalnya ya. Nah, itu kan ada kaitannya dengan metafisika, ya metafisika. Tetapi kalau di medis kita tidak memahami hal itu. Yang kita pahami, nah ini ada yang namanya halusinasi, ya seperti itu ya. Jadi beda. Ya, tetapi itu juga nanti akan dipelajari, ya. Cuma bukan saat ini, ya. Kita belum ada literatur ke arah sana. Kemudian case series ini, seperti saya katakan tadi, di epidemiologi klinis itu banyak dipahami oleh di kedokteran klinik. Ya, nah di sini memang butuh apa ya perbandingan kasus. Kenapa? Karena manusia itu unik. Tiap-tiap orang itu tidak bisa sama ratakan gitu. Tetapi ada beberapa yang bisa kita standarkan. Ya, seperti contoh begini. Contoh seri kasus begini. Kalian saja nih kalau di dalam data RAP kalian itu masalah kesehatan, ya salah satunya adalah influenza itu hampir rata-rata diderita oleh hampir semua keluarga, gitu ya, hampir semua keluarga pernah merasakan yang namanya influenza, ya sakit flu. Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Anda sehat dari flu kalian gitu, ya dari flu-nya seperti apa, gitu. Ya kalau saya saat ini sakit flu itu hitungan jam sembuh, hitungan jam. Bukan hari.
bukan hari, bukan juga minggu. Ya, saya saat sekarang ini dengan usia saya hampir di usia 50, saya sakit flu itu hitungan jam. Ya, tetapi ada beberapa orang ya yang seperti di usia kalian ada juga yang baru sembuhnya tuh 1 minggu. Nah, ini kan ada satu perbedaan berarti. Ya, memang tidak bisa disamaratakan, tetapi kita bisa menstandarkan. Oke, nah, kemudian ada yang namanya deskriptif cross sectional. Ya, ini mendeskripsikan masalah kesehatan dan paparannya pada populasi pada satu waktu tertentu, ya, pada satu titik tertentu. Entah itu di bulan di saat ini atau di tahun kemarin seperti itu. Nah, data yang dihasilkan ini studi potong lintang, namanya cross sectional, ya, dan ini hampir rata-rata biasa menggunakan yang namanya data prevalensi, ya. Contoh nih, gambaran kejadian HIV/AIDS reaktif pada darah donor di UTD, ya. Nah, ini unit transfusi darah. Jadi gini, kan yang donor darah banyak nih, gitu. Ya, yang donor darah banyak. Nah, ternyata ada yang reaktif, ya, yang reaktif, ya, tanpa dia ketahui bahwa dia menderita HIV/AIDS. Ya, gitu ya. Jadi ini gambarannya seperti itu. Nah, ini tinggal menghitung berapa sih jumlahnya yang reaktif gitu ya, untuk diketahui apakah dia memang betul-betul positif HIV/AIDS atau bukan ya. Nah, analitik cross sectional ini studi potong lintang ya digunakan untuk meneliti hubungan paparan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian yang melakukan penelitian untuk lulus ya. Jadi untuk sarjana kesehatan masyarakat lulus ya menyandang gelar SKM harus kudu wajib mesti ya membuat yang namanya skripsi. Ya, nah ini ada salah satu judulnya ya yang dijadikan contoh untuk dia lulus nih, yaitu hubungan karakteristik pekerjaan dengan kejadian sipilis pada pemandu lagu di karaoke. XXX. Nah, ini XX saja tidak disebutkan. Entah itu kalau di kita di sini ada zona, ada Celsius, ada Crown, macam-macam ya. Nah, ini pemandu lagu saja padahal hanya memandu lagu. Tetapi ternyata ada permasalahan nih dengan kejadian sipilis. Nah, penyakit sipilis ini adalah penyakit menular seksual, PMS ya salah satunya. Oke. Kemudian case control. Nah, ini ada studi analitik untuk melihat exposure ya, paparan ya sehingga menjadi penyakit. Dengan mengelompokkan kasus dan kontrol. Untuk dilihat nih ya yang kasus sama kontrol ini dicermati. Ya, ditelusuri ke belakang nih. Misalnya pengaruh faktor risiko apa ya misalnya terhadap kejadian hepatitis B pada mahasiswa. Ya, jadi artinya hepatitis B, hepatitis A itu banyak sekali yang ada pada mahasiswa. Ya, nah ini yang perlu dicermati. Ya, jadi dicari nih diteliti seperti itu. Nah, kalau untuk kohor itu ada studi analitik untuk melihat exposure ya menjadi penyakit di mana awal penelitiannya dimulai saat sampel belum ada paparan. Ya, kemudian diikuti ke depan untuk mendapatkan outcome. Ya, jadi contoh begini. Kalau anak kecil nih, anak kecil apa sih masalah kesehatan anak kecil? Ya diteliti dulu nih, ya, sampai akhirnya dia mengalami permasalahan kesehatan. Nah, ini contoh saja ada pengaruh gigitan vektor terhadap kejadian malaria. Artinya kalian camping ke daerah endemis malaria nih. Nah, kemudian lihat nih ada pengaruh nggak sih digigit sama nyamuk Anopheles misalnya terhadap penyakit malaria yang diderita gitu ya. Ada yang memang sakit, ada yang memang belum sakit. Nah, ternyata memang nyamuk Anopheles itu tidak semuanya ada protozoa dari bibit penyakit malaria ya. Nah, ini lebih klinis sebenarnya. Tetapi cukup kalian bisa pelajari saja lah untuk di Google ya. Ya, jadi kita bisa melihat dari beberapa hal ini dulu ya yang pasti ya. Tentang yang namanya waktu penelitian, ada garis waktu, ini yang namanya cross sectional. Ya. Jadi garis waktu sepanjangan mulai dari Januari ya, Januari tahun kemarin ya, kemudian sampai akhir tahun misalnya. Ya, atau dari Desember kejadian pandemi COVID-19 di Wuhan sampai sekarang bulan Maret. Nah, ini diambil nih salah satunya nih waktu penelitiannya nih. Terserah mau bulan Desember kek, mau September, mau Januari, Maret, terserah ya. Seperti itu. Itu namanya cross sectional. Ini contoh saja misalnya dari kita kan
COVID-19, bibit COVID-19 masuk di Indonesia itu bulan Maret. Nah, ini kita setahun lah ya, artinya setahun. Nah, ini mungkin waktu penelitiannya setahun gitu, ya. 1 tahun, 1 tahun yang diambil datanya. Nah, kemudian untuk case control, itu waktu penelitiannya ke belakang, ya, ke belakang, menuju ke arah belakang, ya, mencermati kasus dan kontrol yang sudah permasalahan kesehatan. Dia sudah sembuh nih, gitu. Tapi kita bisa mencermati apa sih yang membuat dia jatuh sakit, gitu. Nah, itu juga yang diteliti. Sedangkan kohor, yaitu ke depan, ya, prospektif, ya, diteliti saat ini ke depan ada dampaknya atau tidak, seperti itu. Ya, contoh misalnya kakak Anda hamil atau ibu Anda hamil gitu. Nah, ini di kohort nih. Ya, ini kohort yang paling gampang ya, 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Karena untuk persalinan masa kehamilan itu 9 bulan 10 hari normalnya. Tapi ada juga yang maju dan yang mundur. Ya, sehingga nanti pas pada saat melahirkan apakah menggunakan persalinan normal atau dengan persalinan buatan, persalinan dengan bantuan ya, seperti seksiu atau yang lain ya, seperti itu. Nah, untuk eksperimental nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di tatap muka ke depan ya. Saya tidak menjelaskan lebih rinci ya, dari tentang eksperimen, ada kuasi, ada true ya, ada yang apa? Ini ya di pertemuan ke depan aja nanti saya jelaskan. Nah, ini yang saya bisa sampaikan tentang proses dari memahami metode penelitian yang ada di epidemiologi ya. Jadi kalau kalian lulus, ya mau lulus harus ini gitu ya. Jadi saat sekarang sih kayaknya belum terpikir ya. Ya itu biasanya terpikirnya biasanya sih itu terpikirnya di semester 7 ya, karena ada satu mata kuliah yang mewajibkan untuk membuat proposal skripsi. Ya, ada mata kuliah namanya metode penelitian. Nah, ini ya yang terkadang baru terpikir nih. Nah, itu kesalahan fatal kalau saya katakan sih. Ya, kesalahan fatal. Kenapa kesalahan fatal? Karena kebanyakan lulus saran saya gini. Nanti kalau untuk hal ini kalian bisa baca buku mudahnya membuat proposal skripsi. Tinggal kalian buka di Google ya, tinggal buka di Google. Saat sekarang ini kalian bisa, kalau kalian menggunakan laptop, buka saja di Google, tulis mudahnya membuat proposal skripsi. Ya, nah nanti di situ ada buku ya, warnanya agak pink ya, ada gambar gajah. Ya, nanti Anda klik, itu free download. Kalau kalian buka di image ya, itu akan nggak tampak gambarnya, tetapi di situ ternyata berbayar. Ya, kalau yang di all ya itu gratis. Ya, ada di namanya Akademia Edu. Ya, di situ gratisan. Ya, tapi kalau yang di ID Script itu berbayar. Saya juga tidak tahu kenapa ya, karena buku itu bukunya Kesmas Unmul. Ya, bukunya Kesmas Unmul yang dibagikan secara gratis. Ya, dan buku itu sudah di-view ribuan. Ya, artinya banyak sekali, dan itu yang memview dan mendownload buku itu bukan cuma wilayah Indonesia. Ternyata ada beberapa negara di Indonesia ya, beberapa negara di dunia yang telah membaca buku itu. Ya, dan yang saya herankan di id.script.com itu dia men-share tapi harus bayar gitu. Ya, padahal bukunya gratis. Ya, ini juga yang jadi saya juga kaget kemarin ya, karena saya buku itu mau saya minta keponakan saya mendownload, dia bilang bayar Om. Kok bayar? Padahal kan bukunya gratis. Ya ternyata nih saya juga baru tahu tuh ya, ada yang berbayar seperti itu. Ya, jadi ini juga yang perlu kalian pahami ya, tentang bagaimana caranya mencermati sebuah permasalahan. Ya, mencermati sebuah permasalahan. Nah, ini yang harapan saya di dalam kalian memahami tentang faktor resiko. Ya, ini sudah jelas ya, faktor resiko itu ada, ini contoh saja yang mungkin saya bisa view. Ya, ada secara literatur dan secara ininya saya akan bisa view dikit ya. Ini contoh saja ya. Sekarang kan hampir rata-rata di kalian itu menulis faktor resiko ya, faktor pencegah atau pendorong itu ya asal tulis aja dulu gitu ya. Tetapi harapannya bukan seperti itu. Ini ada proses pembelajarannya. Kenapa? Harus ada terpilah sebenarnya.
mana yang masuk kategori faktor risiko host, mana masuk dalam kategori faktor risiko agent, mana masuk yang kategori risiko itu masuk dalam environment. Ya, dan ini sudah bisa dipahami bahwa faktor risiko itu ada dua ya yang besar, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah ya dengan yang faktor risiko yang dapat diubah. Ya, ini yang jadi satu permasalahan. Ini yang saya coba kutip dari Kemenkes tentang permasalahan hipertensi. Ya, ini yang ada di Kemenkes, ya di Kemenkes. Nah, sedangkan ini hasil eksplorasi yang ada di permasalahan hipertensi yang ada di rumah. Ya, sehingga Anda bisa bayangkan bahwa mana sih yang bisa kita cegah gitu, mana yang tidak bisa kita cegah nantinya. Ya, seperti itu ya. Nanti ada beberapa yang nanti akan harapan saya proses pembelajaran seperti itu. Makanya saya katakan tadi, tugas ini memang agak terlambat ya, karena di awal saya sudah canangkan itu di akhir Februari untuk dilaksanakan di 1 Maret sampai 31 Maret. Ya, dengan pendampingan per 10 hari ya, tanggal 10 dan hari ini tanggal 20 ya, sepertinya sudah ada evaluasi nih. Ya, seperti itu dari faktor risiko yang ada nih. Berkurang nggak atau bertambah nggak? Apa masa kesehatannya masih ada nggak? Atau masa kesehatan sudah berkurang atau tidak gitu. Ya, sampai nanti tanggal 30 ya di ketiga. Nah, ini harapannya kalian bisa tanya sebenarnya dengan kakak tingkat gitu ya. Karena tugasnya mereka sama kok ya. Artinya bukan sama seperti yang sekarang, tidak. Artinya untuk RAP itu semuanya sama. Ya, riwayat alami penyakit semuanya sama. Ya. Dan ini juga harapannya saya mengajarkan Anda itu bukan hanya belajar selalu saya mengajarkan, tidak, tetapi ada do-nya ya melakukannya. Jadi ilmu epidemiologi bisa diterapkan dalam kehidupan. Tugas yang saya berikan itu memberikan gambaran bahwa orang tua kalian mengerti tentang kesmas. Gitu. Ya, kenapa? Karena kita bukan dokter yang mengobati. Tidak, kita bukan perawat yang merawat. Tidak. Kita kesmas ya yang melakukan yang namanya penyuluhan dan pendampingan. Ya. Bedanya dengan penyuluh kesehatan atau penyuluh pertanian itu bedanya. Nah, sekarang kita melakukan yang namanya pendampingan. Nah, pendampingan ini bisa dilaksanakan nantinya pada individu yang sudah saya lakukan sejak tahun 2005 sampai saat ini. Saya tetap melakukan pendampingan. Terus ada yang namanya pendampingan keluarga. Saya juga lakukan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Ya. Kemudian ada yang namanya pendampingan kelompok, ya, pendampingan masyarakat dan pendampingan wilayah. Ya, nanti saya bisa share kalau misalnya bicara tentang yang namanya beberapa faktor risiko pada pendampingan individu, pada keluarga dan kelompok misalnya. Seperti itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan?